Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita akan membahas satu pembahasan tentang sabar. Sabar menurut jumhur ulama itu adalah tarkus sakwa min alimil balwa. Sabar itu adalah meninggalkan keluh kesah dari pahitnya bala, dari ujian. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sabar itu dibagi menjadi tiga, yaitu sabar dalam menjalani ketaatan. Jadi kita dalam menjalankan ketaatan itu juga perlu kesabaran. Sabar untuk terus istiqomah, untuk terus konsisten, dan itu tidak mudah. Jadi sabar dalam menjalani ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian ini yang sering kita pahami. Jadi sabar itu adalah sabar dalam menghadapi ujian. Kita harus meninggalkan keluh kesah. Jangan kemudian kita apa-apa berkeluh kesah. Walaupun manusia sebenarnya sifat dasarnya innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang sifat dasarnya itu suka keluh kesah. Tapi itu tidak untuk orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah tarkus sakwa min alimil balwa. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang sangat banyak, maka kita harus sabar. Di dalam Al-Quran misalnya, di dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi kadang manusia itu diuji dengan rasa takut, diuji dengan rasa lapar, diuji dengan kekurangan harta dan jiwa. Maksudnya jiwa itu diuji dengan kematian seseorang yang kita cintai. Wa basyirus sabirin, atau kekurangan buah-buahan. Orang kalau ekonominya bagus itu kan semuanya berkecukupan, makanan enak semuanya. Tapi orang yang tidak punya kemampuan itu, maka dia dituntut untuk sabar. Nah, orang yang sabar itu dia akan mendapatkan kabar gembira, wa basyirus sabirin. Dia akan mendapatkan kabar gembira. Maksudnya gini, Bapak Ibu sekalian, manusia itu ada yang disebut dengan ahlul bala. Ahlul bala itu orang yang hidupnya sering diuji dengan berbagai macam ujian, termasuk ujian ekonomi, ujian kesehatan, atau ujian-ujian yang lain yang terasa memberatkan di dalam hati dan jiwa kita. Maka itu termasuk ahlul bala. Dalam salah satu riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil hisab nanti, Allah panggil ahli sholat, orang yang senang sholat, kemudian ditimbang sholatnya. Allah berikan pahala sesuai dengan bagaimana dia sholatnya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tidak dikurangi sedikit pun. Dipanggil, tapi dihisab oleh Allah. Kemudian yang kedua dipanggil ahli puasa, orang yang senang puasa. Puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa wajib. Dipanggil, kemudian Allah berikan pahalanya, tapi dihisab. Tapi ketika Allah memanggil ahlul bala, orang yang ketika hidupnya sering diuji oleh Allah, Allah tidak menghisabnya lagi. Allah langsung memberikan pahala yang tidak terkira banyaknya. Dan ini disebutkan juga di dalam surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala untuk orang-orang yang sabar itu pahalanya tidak ada hitungannya. Pahalanya saking banyaknya. Oleh karena itu, saat kita menghadapi kesulitan hidup apapun itu, maka sebenarnya Allah sudah menyiapkan pahala yang sangat banyak. Kalau kita perspektifnya kehidupan bukan saja di dunia, tapi kehidupan itu juga di akhirat, maka ketika kita diuji dengan kesulitan hidup, maka jadikanlah itu kesempatan kita untuk sabar, dan Allah sudah sediakan pahala yang tidak terkira. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Saya punya contoh satu kisah. Ada seseorang pemuda miskin, gak punya rumah, tidur di emperan masjid. Dia dihadapkan dengan rasa lapar yang amat sangat. Akhirnya dia jalan menyusuri rumah. Kebetulan dia menemukan rumah yang pintunya tidak dikunci. Akhirnya karena rasa laparnya itu, dia terpaksa masuk ke rumah itu untuk mengambil makanan yang ada di rumah itu. Ternyata makanannya itu ada di dapur. Ternyata begitu dibuka, di pancinya itu ternyata adalah masakan terong.
Akhirnya dia ambil terong itu. Sudah bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, walaupun terong, ya, walaupun terong, kalau kita lagi lapar nikmatnya luar biasa, ya. Kemudian pemuda itu tergoda untuk mengambil terong itu, hampir akan dimakan oleh pemuda itu. Kemudian pemuda itu tersadar kalau terong itu ternyata bukan haknya. Akhirnya dia memilih sikap dia tidak jadi makan terong itu. Kemudian dia segera keluar dan membaca istighfar minta ampun kepada Allah, karena hampir-hampir saja dia akan mencuri terong milik orang lain. Akhirnya dia kembali di masjid yang biasa dia istirahat. Ternyata di masjidnya itu ada pengajian ibu-ibu, ada ibu-ibu tua, ada ibu-ibu muda. Begitu pengajiannya bubar, ada salah seorang ibu-ibu muda curhat kepada gurunya, curhat kepada ustadznya. Wahai guru, saya ini anak yatim, saya ini pengen punya suami, yang penting soleh. Kemudian kiainya itu bilang, orangnya miskin nggak apa-apa. Nggak apa-apa kiai. Kemudian kata pak kiainya, kebetulan di masjid ini ada orang yang soleh, orangnya soleh banget, tapi dia memang miskin, nggak punya tempat tinggal. Nggak masalah, nikahkan saya dengan dia. Akhirnya pemuda yang sedang merasakan lapar itu tertidur, ternyata dibangunin sama Pak Kiai. Anak muda, bangun kamu mau kawin apa enggak? Kamu mau nikah apa enggak? Pemuda itu tentu kaget, jangankan berpikir untuk nikah, untuk kawin, untuk makan, menahan rasa laparnya aja luar biasa. Pak Kiai, saya nggak punya apa-apa, bagaimana saya mau menikah? Gak apa-apa, yang penting kamu mau, ayo. Akhirnya dipertemukan dengan perempuan itu. Akhirnya perempuan itu singkat cerita sepakat, ya sudah saya mau. Akhirnya dinikahkan, dipanggil salah seorang saksi ya, untuk menyaksikan pernikahan. Begitu dinikahkan, kata si perempuan itu, wahai tuan, sekarang Anda sudah menjadi suami yang sah untuk diriku. Saya tahu kamu gak punya rumah, maka mari pulang ke rumahku. Kamu adalah suamiku. Begitu masuk rumah, ternyata rumah yang tadi disatroni oleh laki-laki itu. Kemudian kata perempuan itu, mari kita rayakan kemenangan. Mari kita rayakan hari pernikahan kita dengan makan bareng-bareng, makan terong. Nah, kemudian si laki-laki dalam hatinya, ya Allah, aku tadi hampir mencuri terong ini. Seandainya aku jadi makan, maka masuk di dalam perutku makanan yang tidak halal, haram. Tapi ternyata dengan rasa takutku, dengan rasa sabarku untuk menjauhi maksiat dan dosa, engkau ganti bukan saja terongnya yang halal, tapi pemilik terongnya juga halal. Bapak Ibu sekalian, ini menjadikan pelajaran. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan siapkan gantinya yang jauh lebih baik. Jadi jadilah orang yang sabar dan mintalah kepada Allah untuk agar kita menjadi orang yang bisa sabar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.